wajib jadi syarat. Yang kedua, laki-laki. Jadi perempuan nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau laki-laki dia muslim bukan maka wajib. Yang tidak melaksanakan sholat Jumat berarti dia dosa besar karena meninggalkan kewajiban. Yang ketiga, merdeka. Artinya bukan hamba saya, sekarang nggak ada hamba saya. Yang keempat, mutawin. Artinya bertempat tinggal di mana di desa sholat Jumat atau di tempat yang dekat dengan dirinya sholat Jumat. Jadi kita dekat dengan tempat sholat Jumat. Yang kelima, bukan orang yang berangkat uzur meninggalkan sholat berjamaah. Jadi kita ini tidak punya uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apa itu uzur? Uzur ini kemana ada kita bahas, ada 9 ya. Orang itu boleh nggak berjamaah, nggak sholat Jumat, tapi ada uzur. Yang pertama, adanya ketakutan atau kekhawatiran terjadi suatu bahaya yang mengancam. Jadi kalau ada kekhawatiran, mungkin ada bahaya, mungkin suatu perang ya, bom atau mungkin badai dan sebagainya, maka kita boleh sholat berjamaah atau sholat Jumat. Kenapa? Karena kita punya uzur. Yang kedua, sakit yang dirasakan cukup berat sehingga dapat menyebabkan terjadinya satu penderitaan. Ini sakit yang berat itu boleh kita tidak sholat berjamaah atau sholat Jumat. Karena itu punya uzur namanya. Yang ketiga, karena hujan yang dapat membasahi pakaian baik siang maupun malam hari. Jadi kalau kita hujan gede, nggak punya payung, itu namanya kita punya uzur. Boleh nggak datang sholat berjamaah atau sholat Jumat, itu kita punya uzur. Yang keempat, sangat panas atau dingin suhu udara di siang atau di malam hari, itu juga termasuk uzur. Jadi kalau kita ini nggak begitu panas ya, karena iklimnya tropis, tapi ada di satu negara yang hawanya kemarin sampai 40 berapa itu dari India itu kalau terjadi seperti itu kita punya uzur, boleh sholat berjamaah. Atau dingin sekali, itu juga termasuk uzur. Yang kelima, kondisi jalan yang menyulitkan untuk menuju majelis. Jadi umpamanya kita mau bersolat berjamaah, ada longsor, kemudian jalan tertutup. Ini kita boleh nggak sholat Jumat? Kenapa? Ada uzur. Kemudian merasakan lapar dan makannya dibutuhkan dimiliki. Kita lapar banget, ya kan? Mau sholat berjamaah, kita punya makan, maka boleh kita makan dulu. Sholat berjamaah ditinggalkan, kenapa? Uzur namanya. Daripada mungkin secara dia daripada kita sholat bikin makan, dengan makan bikin sholat. Tapi sebenarnya itu uzur dalam fikih seperti ini ya. Jadi kalau lapar punya makanan, kemudian datang sholat berjamaah, maka jadi utamakan adalah makan dulu, jangan sholat dulu. Jangan uzur. Yang ketujuh, ingin membuang hajat, muntah dan lainnya yang dapat mengganggu atau mengurangi kerusuhan sikap lahannya. Jadi kalau kita ingin hajat, beras kencing atau BAB, kemudian mengganggu, mengurangi kerusuhan, maka kita boleh tidak sholat berjamaah karena kita punya uzur namanya, punya halangan. Uzur yang kedelapan adalah kantuk yang sering dihilangkan ketika sholat. Jadi kalau kantuk berat ketika sholat, maka termasuk uzur. Boleh kita tidak sholat berjamaah. Tapi kalau bisa dihilangkan, ngopi banyak ngopi dulu. Ini kita tidak kena uzur. Tapi kalau sudah dihilangkan ketika sholat, maka itu termasuk uzur. Yang terakhir, tidak punya pakaian yang layak untuk sholat. Sekalipun pakaian yang ada memenuhi syarat untuk menutup auratnya. Jadi punya pakaian yang bisa menutup aurat, tetapi nggak layak. Ya, jadi nggak layak gimana ya? Mungkin ambil-ambilan kayak gimana ya? Tapi sekarang nggak ada. Orang nggak sholat, cuma kalau sholat nggak punya pakaian nggak mungkin ini. Itu pakaian rumah. Bisa pinjam temennya lah gitu. Itu yang sekalian. Jadi saya sedikit mengulas itu uzur daripada sholat berjamaah atau sholat Jumat. Bagi mereka yang mengurus sholat di atas, maka wajib mengerjakan sholat Jumat dan haram tidak sah atau tidak bisa mengganti dengan sholat zuhur sebelum selesainya sholat Jumat. Tidak sah kalau kita ini tidak punya uzur kemudian sholat Jumat, sholat zuhur mengganti sholat Jumat. Sholat zuhur kita tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak punya uzur.
Haram pula juga bagi mereka merasakan jual beli setelah dimulai azan yang kiri khutbah. Karena azan itulah yang dimaksud ayatul karimah sebagaimana yang disepakati oleh tiga imam mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan imam selain Imam Abu Hanifah. Jadi kita jual beli ketika udah mendengar azan udah ada khutbah itu kita haram jual beli bisnis, kecuali Imam Abu Hanifah itu tidak apa-apa, tidak mengharamkannya. Maksudnya Imam Abu Hanifah ya tidak mengharamkan, kecuali azan pertama. Kalau azan pertama boleh kata Imam Abu Hanifah. Haram pula bagi mereka bepergian yang bukan bepergian wajib atau darurat setelah terbit fajar sampai zawal, sampai matahari tergelincir sedikit atau zuhur maksudnya. Apabila mereka yakin tidak bisa berjalan Jumat di perjalanannya, jadi kalau kita mau pergi hari Jumat, kira-kira kita yakin nih nanti sampainya di perjalanan kita nggak bisa sholat Jumat, maka kita haram dalam perjalanan itu. Dengan kita nunggu setelah selesai sholat Jumat. Dan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat 5 di atas, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat di atas tidak wajib sholat Jumat, baginya boleh memilih antara sholat Jumat dan sholat Jumat. Jadi kalau kita nih yang tadi saya katakan tidak punya syarat ya, tidak punya syarat tapi kita nih tidak punya syarat, maksudnya kita umpamanya kita nih bukan mukawtim, bukan orang yang tapi kita musafir umpamanya, kita boleh kita pilih, boleh sholat Jumat atau boleh sholat zuhur. Kalau kita tidak memenuhi syarat yang lima yang tadi. Bagi mereka yang pilih sholat zuhur karena uzur yang sudah diharapkan hilangnya uzur tersebut sebelum selesainya sholat Jumat, jadi mereka boleh pilih sholat zuhur di awal waktu kalau uzur itu sulit dihilangkan. Tadi uzur yang salah tadi mana ya? Kayak hujan itu sudah dihilangkan kan, maka baginya sholat zuhur di awal waktu. Jadi begitu kira-kira waktu masuk zuhur, maka di awal waktu kita sholat zuhurnya. Jadi kalau ini uzurnya sudah dihilangkan, pokoknya hujannya kan nggak bisa langsung berhenti kan, ini uzur yang sudah dihilangkan, maka kita sholat zuhurnya di awal waktu. Kemudian bagi mereka yang bisa diharapkan hilangnya uzur sebelum selesai sholat Jumat, disunahkan pada sholat dunia sampai selesai sholat Jumat. Jadi kalau uzurnya bisa dihilangkan, maka disunahkan sholat zuhurnya setelah selesai sholat Jumat. Jadi ya sekitar 1:30 lah setelah sholat Jumat, baru kita sholat. Kalau uzurnya itu bisa dihilangkan, contohnya uzur lapar bisa dihilangkan, makan dulu ya. Jadi kita makan dulu, nanti setelah sholat Jumat baru sholat zuhur, atau mungkin zuhur aku sesuatu dihilangkan ya, setuju itu salah satu soalnya. Seperti kemudian sunnah bagi wanita yang mendengarkan khutbah menunda sholat zuhurnya sampai selesai khutbah. Jadi kalau ada perempuan dengar khutbah di rumah atau di mana ya, itu kalau dia mendengarkan berarti sunnah sholat zuhurnya setelah sholat Jumat. Gitu. Kemudian syarat sah sholat Jumat, kalau tadi kan syarat wajib sholat Jumat ya, syarat wajib itu syarat yang harus ada. Nah ini syarat sah sholat Jumat, jadi kalau wajib itu harus ada sebelum sholat Jumat, tapi kalau syarat sah ini adanya setelah dilaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat sah, kalau 5 syarat ini tidak ada maka batal sholat Jumatnya. Apa itu? Harus didirikan pada waktu sholat zuhur. Jadi nggak boleh sholat Jumat ini sebelum zuhur. Makanya azan sekali sebelum waktu masuk itu belum boleh sholat zuhur, belum boleh
Jumat. Jumat itu dihitungnya setelah muazin mulai azan yang kedua. Maka muazin itu biasanya yang kedua setelah kan masuk zuhur baru azan. Azan yang pertama itu untuk pengundang, yang mengundang bagi jamaah yang belum hadir atau sudah hadir akan segera di sholat Jumat. Yang kedua harus didirikan berjamaah. Maka tidak sah sholat Jumatnya seseorang ketika dia berniat nggak pakai makmuman. Sorry, fardhu Jumatnya orang ini lantar nggak sah sholat. Harus makmuman. Di antara berjamaah itu menjadi syarat sahnya sholat. Maka nggak boleh sholat Jumat itu sendirian atau apa namanya nanti ada yang keempat lagi. Kemudian harus dilihat di suatu tempat atau pemukiman rumah, baik itu kota, wilayah atau satu kampung. Jadi harus dilihat di satu tempat. Kemudian yang keempat, jumlah bilangan imam dan makmum tidak kurang dari 40 orang yang telah memenuhi syarat wajib Jumat. Jadi dalam Syafi'i dikatakan syarat sahnya sholat Jumat itu apabila di dalam tempat itu ada 40 orang yang memenuhi syarat wajib untuk sholat Jumat. Jadi 40 itu minimal ya, sama imam sama 40 lebih kan bagus. Umumnya ini ada 40 orang, tetapi ada satu yang anak-anak. Berarti dia tidak memenuhi syarat wajib kan? Berarti sholat Jumatnya ini batal. Ada 45 orang di situ. Tapi yang 5 orang atau yang 6 orang itu nggak memenuhi syarat sah Jumat. Pokoknya gini, tadi syaratnya kan harus muslim, laki-laki, bukan orang yang beruzur. Umumnya ada mukalafnya ini, yang belum mukalafnya ada 6 orang, berarti dia cuma 39, maka batal sholat Jumat. Jadi di 40 itu orang yang telah memenuhi syarat wajib untuk sholat Jumat. Itu dalam kitab Syafi'i adalah seperti itu. Tapi ada juga kita kalau dengarkan sama Gus Bahak ya, Bahawin Bersalin. Bagaimana kalau nggak memenuhi 40 orang? Apakah boleh sholat? Boleh, kata dia. Karena fikih itu fleksibel. Nah ini kata beliau ya. Jadi kalau kita ikuti Imam Syafi'i itu harus syaratnya 40. Daripada nggak melaksanakan sholat Jumat sama sekali. Yang kelima, harus didahului dengan khutbah dua khutbah. Yang akan kita lanjutkan. Jadi Jumat itu akan sah manakala didapat dengan 2 khutbah. Dulu makanya ketika COVID-19 ya, diujikan di dalam Sumatera kita merasakan apa? Kita hanya memakai syarat sahnya doang, nggak pakai model hasanah. Jadi yang dibaca cuma hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat taqwa, Al-Quran. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Kemudian rukun sholatnya sama, syahadat, sholawat, ya syahadat, hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat taqwa, doa. Kemudian sholat, doa untuk muslim-muslimat ya. Jadi ini udah termasuk sah apa? Memenuhi daripada syarat sahnya sholat Jumat. Bagaimana kalau syaratnya ini enggak ada, apalagi rukun khutbahnya enggak ada, walaupun diikuti oleh 500 orang, tempatnya bagus, tapi kalau khutbahnya kurang rukunnya, maka ini enggak sah sholat Jumatnya. Enggak sahnya ini ditanggung imam. Kalau mau tetap sah. Makanya kalau mendengarkan khutbah maka dengarkan rukunnya dulu. Rukunnya udah pas benar. Pas belum? Kalau udah pas berarti aman. Kenapa? Karena kalau kita Jumatan mendengarkan inti ceramahnya doang tanpa memperhatikan rukunnya, maka kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang kita nih nggak tahu kalau Jumat itu nggak sah. Karena kalau kita tahu Jumatnya nggak sah, kita harus mengerti dengan sholat zuhur. Umpamanya pas pas khutbah imamnya makmumnya lupa, khotibnya lupa nggak kasih takwa. Ini yang depan harus mengingatkan rukunnya kurang. Bagaimana caranya supaya rukun itu terbaca? Minimal kalau rukun pertama, khutbah pertama
khutbah yang kedua dibaca. Jadi nanti akan kita belajar yang pasal khutbah. Gitu. Kemudian waktu yang dibilang rakaat sholat Jumat. Sholat Jumat terdiri dari rakaat sempurna, bukan rakaat kosong ya, sempurna. Yang waktunya sama dengan waktu sholat zuhur, dimulai terbitnya matahari ke bujur barat sampai terjadinya bayangan sholat bulan sedikit dipanjang daripada benda tersebut. Jadi waktu sholat dulu dari waktu zawal, ketika benda 1 meter berdiri di tengah lapangan, kemudian benda itu panjang bayangannya lebih 1 jengkal, itu berarti waktu dulu yang masuk. Jadi bayangan benda itu lebih panjang, apa namanya? Kalau benda geser sedikit lah, itu masuk dulu sampai benda itu lebih panjang 1 jengkal dari benda itu berarti waktu Zuhur habis. Jadi waktu itu kalau sekarang jam 12, berarti jam 12 itu kalau kita berikan 1 benda di tengah lapangan, benda itu udah berbayang. Berarti matahari udah geser-geser, udah tergelincir. Waktunya sampai apa? Sampai waktu asar. Waktu asar apa itu? Ketika benda itu bayangannya lebih panjang dari benda tersebut. Bayangan benda lebih panjang dari benda tersebut. Ini berarti waktu asar masuk. Nah, kalau kita umpamanya ada uzur, umpamanya khotibnya nggak ada, tunggu-tungguan, boleh nggak? Boleh. Karena masih ada waktu sampai masuknya asar. Cuma masalahnya kalau Jakarta ini kan kalau suruh nunggu kan nggak bisa. Kenapa? Karena banyaknya Jumatan karyawan. Nah ini makanya biasanya kalau pengurus masjid harus siap. Kalau khotib nggak datang harus siap untuk membenarkan. Kemudian yang jatuh pada Jumat, bagaimana itu? Maka Imam Syafi'i dan Asad berkata, apabila Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada Jumat, maka bagi mereka apabila bertempat tinggal di tempat didirikan sholat Jumat, maka wajib sholat Jumat. Jadi kalau dekat dengan didirikannya sholat Id, maka wajib sholat Jumat. Itu bagi kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita nih sholat Idnya di masjid rumahnya dekat di masjid, maka kita wajib untuk sholat Jumat. Di 2 kali sholat berjamaah di hari itu. Itu kata Imam Syafi'i. Apabila mereka berdua satu kampung yang masih berkata Jumat, tidak sholat Jumat dengan alasan tidak mendengar azan, maka mereka boleh memilih antara sholat Jumat atau sholat zuhur. Tapi sekarang jangan ya, nggak mendengar azan ya. Oh dari mana-mana aja. Ini jauh sekali. Jadi isinya nggak ada. Ini apa namanya? Membahas tentang sholat Jumat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah khutbah. Pengertian khutbah adalah mau'izatul hasanah, nasihat, yaitu sikap atau rangkaian kata-kata yang baik yang disampaikan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah sebagai pembekalan, upaya meningkatkan atau memperbaiki perilaku, ucapan ataupun perbuatan, atau mengingatkan dan menyadarkan akan akibat dari kesalahan yang diperbuat, atau mengembalikan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan untuk al-fikih, maka khutbah dikatakan mau'izah yang disampaikan khotib sebelum atau sudah ibadah tertentu sebagai syarat, atau kesempurnaan ibadah tersebut pada waktu tertentu dengan syarat tertentu pula. Jadi kalau al-fikih mengatakan mau'izah yang disampaikan khotib itu sudah ibadah tertentu. Jadi nanti akan diterangkan di sini. Apa syarat khutbah? Syaratnya yang pertama harus disampaikan dengan bahasa Arab. Jadi syarat khutbah itu harus dengan bahasa Arab, nggak boleh karena kita orang Indonesia kemudian rukunnya pakai bahasa Indonesia. Rukun khutbah harus dengan berbahasa Arab. Maka sebenarnya khutbah nanti yang paling inti itu rukunnya dulu. Masalah materinya itu sebenarnya itu temporer, terserah mau materi apa, yang penting rukunnya dulu selesaikan. Terus yang kedua, khotib harus suci dari hadas dan najis. Jadi khotib ini harus suci dari hadas dan najis, itu syarat khutbah. Maka kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka
khutbahnya batal. Maka khotib harus suci dari hadas dan najis. Hadas itu sesuatu yang membatalkan sholat, najis itu sesuatu yang menghalangi kita untuk ibadah. Kalau najis itu biasanya tidak kalau hadas itu tidak berbentuk. Kalau najis itu ada wujudnya. Yang ketiga, menyampaikan khutbah dengan berdiri bagi yang mampu. Ini syaratnya harus berdiri bagi yang mampu, tapi ya kalau yang nggak mampu ya namanya uzur. Yang keempat, dulu pemahaman antara khutbah pertama dan kedua segera pemahaman dalam sholat. Jadi dulu di antara dua sujud itu menjadi syarat. Di antara dua khutbah itu menjadi syarat. Maka ketika khotib udah selesai ngomong, biasanya duduk sebentar. Itu menjadi syarat. Kalau khotib tidak melaksanakan itu dulu di antara dua khutbah, berarti dia tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yang kelima, menutup aurat sebagaimana yang dilakukan ulama salaf dan khalaf. Jadi menutup aurat itu jadi syarat. Yang keenam, memperdengarkan rukun khutbah dan didengarkan oleh makmum jemaah yang wajib dan membantu sahnya sholat Jumat sekalipun mereka tidak memahaminya. Jadi memperdengarkan rukun khutbah. Jadi rukun khutbah itu harus dibaca dengan kencang maksudnya supaya didengar oleh makmum jemaah yang wajib. Yang ketujuh, sambung menyambung antara satu rukun dengan rukun berikutnya, antara khutbah pertama dengan rukun kedua, dan antara khutbah kedua dengan sholat. Jadi tidak bisa dijeda. Makanya saya dulu waktu ada khotib sini ya, yang ketika mau sholat Jumat dan pengumuman dulu itu saya sholat zuhur. Karena dia udah selesai khutbah, belum selesai sholat, dia udah salam dulu. Jamaah nanti semua mulai. Sebenarnya itu namanya membatalkan sahnya syarat-syaratnya khutbah. Kenapa? Harus bersambung, nggak boleh jeda. Kalau mau pengumuman nanti setelah selesai doa baru pengumuman. Makanya hati nanti kalau ada sesuatu ini kita harus mengingatkan. Kenapa? Ini tidak memenuhi daripada syarat khutbah. Nah syarat itu harus ada sebelum khutbah dilakukan. Sekarang selanjutnya rukun. Nah rukun ini harus ada ketika khutbah. Kalau syarat sebelum khutbah. Rukun yang pertama baca hamdalah, baik dengan menggunakan kalimat berita yang berdalil dengan kata benda, jumlah isinya, atau yang berdalil dengan kata raja. Itu iya. Ada yang innalhamdulillah atau alhamdulillah ada. Boleh. Pada khutbah pertama dan juga pada khutbah kedua. Jadi hamdalah itu rukun. Kalau seorang khotib berkhutbah tak pakai hamdalah dan baca alhamdulillah, maka batal bukan karena tidak wajib yang pertama. Yang kedua, bersolat orang jamaah pada khutbah pertama dan kedua. Ini sholat ini jadi rukun yang harus ada di khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu harus ada. Yang ketiga, berwasiat pada jamaah agar berjalan perintah Allah dan menjauhi segala-galanya pada khutbah pertama dan kedua. Ittaqullah itu namanya berwasiat. Itu harus ada di rukun pertama dan kedua. Kalau salah satunya nggak ada berarti batal khutbahnya. Ini kalau sampai batal maka harus diulang khutbahnya. Kalau diingatkan nggak boleh, khotib harus turun, pengurus masjid yang tahu harus naik membacakan rukunnya saja, nggak usah mengalir yang sana. Yang keempat, membaca satu atau sebagian ayat mufhimah pada salah satu dari khutbah pertama atau khutbah kedua. Jadi harus membaca ayat Quran di salah satu khutbah. Biasanya kalau khutbah itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu biasanya. Atau ayat yang lain. Kenapa? Itu menjadi rukun. Jadi kalau kita khutbah harus ada salah satu ayat Quran yang dibaca. Wal asri termasuk itu. Banyak atau mungkin menerangkan tentang Muharram. Jadi surah-surah awal banyak yang menerangkan keutamaan bulan Muharram itu boleh. Yang penting dibaca di salah satu daripada khutbah pertama atau kedua. Rukun yang
terakhir berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat dengan doa ukhrawi. Jadi doa ukhrawi itu doa yang untuk kebaikan akhirat. Makanya doanya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah dosa kepada seluruh kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Itu menjadi rukun. Maka sebaik apapun doa, kalau doa untuk kaum muslimin dan muslimat dari bahasa maka batal apa keduanya. Maka harus ada Allahumma fir lil muslimin atau sejenisnya. Yang intinya bahwa doa itu adalah mendoakan dengan doa untuk akhirat. Terus selanjutnya adalah sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama, khotib hendaknya juga imam. Jadi kalau khotib itu juga imam, itu sunnah. Bagaimana kalau khotib beda? Ya, berarti ya itu sunnah. Namanya khotibnya bacaannya kurang bagus, ya khotib doang. Imamnya suruh pengurus namanya, boleh, tapi enggak itu sunnah. Yang kedua, khutbah disampaikan di atas mimbar atau tempat yang tinggi lainnya, sebagaimana di Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi khutbah itu disampaikan di tempat yang lebih tinggi. Ini termasuk mimbar ini berarti lebih tinggi. Ini Rasulullah ketika khutbah di masjid itu harus lebih tinggi daripada makmum. Yang ketiga, berdiri di atas mimbar menghadap kepada jamaah, kemudian mengucap salam sebelum dimulai azan, kemudian duduk sampai selesai azan. Iya, kita ya. Imam salam, duduk, kemudian azan sampai azan selesai. Yang keempat, satu tangan memegang sopai tombak atau tongkat dan meletakkan tangan lainnya di pinggir mimbar. Apabila tidak ada tombak atau sejenisnya, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ini hanya sunnah ya. Kalau di masjid biasanya ada tongkat tuh. Itu memenuhi kesunahan saja. Kalau kita nggak punya, karena sunnah aja. Yang ada nggak boleh bahasa ini ada. Yang dia tongkat di rumah ya. Yang kelima, sunnahnya hendaknya khotib menyampaikan khutbahnya dengan penuh semangat dan serius, pasti dengan cara berbahasa yang baik, simpel dan mudah dipahami oleh kebanyakan jamaah, dan sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Jadi ini sunnahnya tuh simpel ya, serius. Yang keenam, hendaknya khotib membaca surah Qaf di dalam khutbah, sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah. Jadi ini sunnah aja ya, membaca surah Qaf. Yang ketujuh, apabila khotib baca ayat sejarah, sunnah baginya juga bagi jamaah bersujud tilawah, sebagaimana dibuat Rasulullah bersama sahabatnya, juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersama para sahabat dan di masa khilafahnya. Jadi kalau khotib membaca ayat sajadah, ini imam makmum juga ikut. Maka misalnya kalau ada imam, umpamanya kita ikut satu jamaah, ya kita ikut satu sholat berjamaah, belum sampai ruku, imam sudah sujud duluan. Kita jangan subhanallah, ikutin aja. Kenapa? Barangkali tadi imam membaca ayat sajadah, ayat yang kita disunahkan untuk sujud. Biasanya kalau di Quran yang sekarang lama itu ada tandanya, ada gambar ubah masjid itu ya, itu ayat sajadah. Nah, kalau imam belum sampai ruku udah sujud duluan, berarti dia sujud tilawah, maka makmum ikut. Jangan subhanallah menyalahi mana. Ikutin aja. Pokoknya kalau kita berjamaah belum tahu dasar hukumnya, ikutin aja. Nanti pasti ada ilmunya itu. Kalau kita belum tahu ya. Karena saya pernah pengalaman juga ya, ikut sholat subuh berjamaah, imamnya nggak kasih tahu kalau mau baca ayat sajadah. Tiba-tiba belum rukuk udah sujud duluan. Saya ikut aja. Saya baru mau nanya, soalnya mohon maaf kalau tadi saya lupa. Saya baca ayat sajadah dan lupa kasih tahu jamaah. Nah, ini pengalaman. Jadi kalau imam baca ayat sajadah dan sujud tilawah, kita ikutin. Atau gini, umpamanya kita ikut sholat berjamaahnya dengan orang Muhammadiyah, dia kan gak baik ikut ya. Jangan ikut sendiri, ikutin aja. Bagaimana? Karena kita nih
apa namanya berjamaah. Justru kalau kita kurus sendiri malah batal sholat kita. Karena nggak ikut imam berarti kita munfarid dong. Nggak ikut ulama, padahal memisahkan diri di jamaah itu apa? Nggak ikut imam itu lebih bermadorot. Kenapa nggak ikut jamaah? Karena witir itu kan sunnah. Tapi kalau ikut imam itu wajib. Jadi semacam itu. Kita bisa membedakan mana yang utama dan mana yang tidak. Selanjutnya mendoakan para pemimpin muslim, ulama dan umara agar senantiasa dikatakan kepada mereka kedamaian, pertolongan dan jalan amanah. Ini apa namanya? Sengaja. Yang sembilan, lamanya duduk antar khutbah buat dua, kadar lamanya membaca surah Al-Ikhlas dan sunnah membacanya. Jadi kalau apa namanya kita khotib lagi duduk di antara dua khutbah itu lamanya sekedar baca surah Al-Ikhlas dulu. Ya, kita disuruhkan bacanya atau boleh berdoa. Kenapa? Karena waktu itu termasuk waktu yang mustajabah. Kita nggak tahu karena kata Rasulullah ada waktu mustajabah dari Jumat. Kapan waktunya itu nggak tahu kita. Barangkali waktu di antara dua khutbah ini termasuk waktu yang berjamaah, kita berdoa. Doa apa aja? Kemudian yang 10, apabila selesai khutbah, muadzin segera iqamah, kalau imam segera melatih ihram bersamaan dengan selesainya iqamah. Jadi sambungnya, jadi kalau selesai khutbah jangan diselanya-lain seperti yang saya katakan tadi. Selesai khutbah langsung qomat, langsung sholat. Yang terakhir, imam membaca surah Al-Jumu'ah barat pertama dan Al-Munafiqun barat kedua, atau surah Al-Ghaziyah barat pertama dan Al-A'la barat kedua. Ini semua aja. Al-Ghaziyah yang barat kedua, Al-A'la. Ini semua dan Al-A'la. Sunnah Jumat. Jadi bagi yang tidak sholat Jumat maka disunahkan melakukan sunnah seperti yang dijelaskan pada pasal berjamaah. Jadi sunnah itu sama dengan sholat ketika kita sholat lainnya. Apa itu yang pertama? Mandi. Sunnahnya mandi. Sebaiknya sunnah mandi itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai dengan sholat Jumat. Jadi kalau kita mau kerja umpamanya, kemudian pagi ini kita mandi, maka niatkan mandi untuk sholat Jumat. Nah itu lebih sekali yang Jumat sholat mereka. Saya niat mandi hari Jumat, sunnah karena Allah. Itu kita dapat sunnah. Jadi pada mandi tidak pakai niat. Yang kedua, membersihkan diri, bersiwak, memotong kuku, mencukur rambut, berminyak wangi, ya. Kemudian berminyak rambut, berusaha perbaik dan lain sebagainya. Itu termasuk membersihkan diri. Jadi kalau Jumat itu lebih apa ya, lebih spesial ya. Sisirannya rapi, siwak, gosok gigi, pakai wangi-wangian, pakai baju yang bagus, masuk kesumahan daripada hari Jumat. Yang ketiga, berpagi-pagi pergi ke masjid atau masjid Jumat kecuali bagi khotib, karena baginya disunahkan bertangannya menjelang dimulainya khutbah. Disunah boleh kita ini datangnya lebih awal-awal. Orang yang pertama kali itikaf di masjid, datang pertama kali makan pahalanya sekitar sedekah 1 ekor unta, kan luar biasa nih. Semua kadang-kadang kita ini kan menyampaikan kesunahan, tadi belakangnya seperti udah khutbah. Padahal kalau khutbah udah khutbah, mereka udah pergi. Kita nggak tercatat lagi dapat keutamaan Jumat. Sah sholat Jumatnya, tapi keutamanya nggak kita dapatkan. Kenapa? Khotib udah naik mimbar. Maka diusahakan kalau sholat Jumat datangnya sebelum khotib naik mimbar, kita dapat keutamaannya. Karena Rasulullah, malaikat berdiri di samping pintu masjid mencatat orang-orang yang datang. Ketika khotib udah naik mimbar, maka mereka pergi. Nggak bisa lagi ke buku. Ya. Itu merepot duluan dong Pak. Merepot duluan dari satu cuma di dalam. Nggak ikat dia lagi. Terlalu dia merepot. Aku dulu sebelum kita apanya.
Nah, masuk surga marapot. Ngalahin sop pertama dia duluan. Nanti misalnya makan. Lo nggak usah dibuat kalah apa takut. Itu mereka tuh nyatet kayak gitu. Kemudian yang keempat, hendaknya berdiri majelis Jumat dengan santai dan besar kami, tidak tergesa-gesa, tidak pula berkendaraan. Sunnah aja ya, sunnahnya. Faisal kalah. Kemudian tidak melakai bau-bau jamaah kecuali karena darurat, seperti imam yang tidak melewati jalan menuju mimbar atau mihrab, atau makmum yang melihat celah di barisan depannya dan dia tidak bisa menuju mimbar atau tempat tersebut kecuali dengan memakai bau mereka. Makanya boleh memakai pundak kalau depan kosong. Kalau depan enggak kosong nggak boleh memakai pundak. Makanya kita sengaja ingatkan jamaahnya ke depan, isi sop ke depan supaya tidak memakai pundak gitu ya. Ini sunnah. Tidak boleh menyuruh orang lain berdiri atau pindah dari tempat duduknya, kemudian ia menempatinya atau menyuruh orang lain menempatinya kecuali jika orang yang itu tadi duduk di tempat imam atau di tempat lewat atau di antara sop yang sudah penuh. Jadi nggak boleh mengusir orang pasarnya ya. Masuk. Tempatnya sendiri sama dia. Apabila orang yang duduk meninggalkan duduknya karena uzur, misalnya karena uzur duduk dan dia bermasuk kembali ke semua, maka hendaknya ia meninggalkan sesuatu atau tanda yang menunjukkan baginya akan kembali. Jadi kalau orang batal dulunya, taruh bensinnya duduk, nanti dan ini tanda bahwa nanti akan dipakai lagi. Geser. Tidak masih orang karena biasanya ada tuh yang kalau di luar mobil AC aja di sini punya orang ini. Makruh bagi makmum pindah dari tempat duduknya ke tempat lain yang lebih jauh dari imam karena kecuali karena uzur. Jadi nggak boleh sop pertama kok pindah sop belakang, itu makruh. Udah sop depan dia malah mundur belakang karena nggak ada uzur ya. Kalau uzur lain pokoknya karena sakit ya ingin belakang pakai kursi nanti boleh. Tapi kalau nggak ada uzur makruh mundur ke belakang malah makruh ya. Apabila waktu itu sudah naik atau duduk di atas mimbar dan asal khutbah telah dimanakan, maka tidak ada sholat selain sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau khotbah udah naik mimbar, dasar kedua ya, itu nggak ada sholat kecuali tahiyatul masjid. Jadi kalau orang yang datang ke masjid, khotbah udah naik mimbar, boleh sholat tapi tahiyatul masjid. Nggak ada lagi sholat qobliyah Jumat. Jadi niatnya kalau khotbah udah naik jangan qobliyah Jumat, niatnya tahiyatul masjid. Kemudian yang ke-10, sunnah membaca sholawat, zikir dan membaca surah Al-Kahfi di malam dan di siang hari Jumat. Ini sunnah memperbanyak sholawat. Ini ya Jumat apa? Karena sholawat yang Jumat itu langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tidak tidak perantara, langsung kepada beliau. Kemudian memperbanyak amal kebaikan seperti sedekah, berziarah, beramal ma'ruf nahi munkar, serta amal-amal kebaikan lainnya. Jadi kalau bulan Jumat lebih banyak sedekah, makanya kota amal terkirimkan supaya umat Islam supaya jamaah lebih banyak bersedekah. Kemudian setelah salam dan sebelum berubah posisinya membaca surah Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Muwaffaqitain. Dulu sama sholat sama supaya 7 kali itu juga sunnah. Kalau kita biasanya kan dulu terus baca Fatihah terus doa. Kalau di kampung itu biasanya agak lama, kalau itu 2 kali ya, sholat anas. Sholat anas apa? Dulu mau bubar, Iya, kereta lewat. Bagi yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, orang yang nggak sholat Jumat tanpa uzur, diusahakan bersedekah setengah sampai 1 dinar bagi yang mampu dan setengah atau 1 dinar bagi yang tidak mampu. Jadi, kalau kita orang mampu ya,
tidak sholat Jumat tanpa uzur, maka disunahkan sedekah 1 dinar. 1 dinar berapa gram? Beras. Oke. 1 dinar berapa? Ya, itu sudah setengah sekarang. Yang mampu ya, kalau dirham kan mau kayak berarti jadi sholat Jumat ini penting kita perhatikan supaya sholat kita ini Allah SWT dan juga kita mendapat sunat-sunat. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngaji maka kita nggak punya ilmunya, nggak tahu. Ini makanya ini salah satu daripada upaya kita bagaimana supaya ibadah kita semakin sempurna. Karena sekalian banyak kita ini yang udah beribadah tapi akhir juga, artinya ibadah tapi nggak tahu dasar hukumnya, nggak tahu pasal-pasalnya, ikut-ikutan aja. Nah ini bahaya. Tapi orang yang bertaklim tapi dia belum ketemu pasalnya, maka dibawa Allah. Nanti di akhir kamu amal itu dari mana? Gak tahu ya Allah. Ngasih ya Allah. Dan dimaafkan. Kenapa? Kita masih dalam mencari ilmu. Maka jangan sampai kita ini mencari ilmu berhenti ketika kita udah tua. Kenapa? Menuju itu minal wadi bila wadi dari buaya sampai liang lahat. Yang apa sebenarnya liang itu? Yang aku liang yang tempat kubur yang gerong semua. Kan liang turun itu ya. Terus yang sudah pernah di lubang lagi itu yang buat sendirian air ke sana itu liang lahat namanya. Yang sholat itu pakai apa? Pokoknya yang masuk mayatnya masuk ke sana bukan? Itu liang lahat namanya. Jadi kalau kita masih punya umur panjang sebelum kita masuk liang lahat, maka masih wajib kita cari ilmu. Maka jangan sampai kita ini niat ada azam, ada cita-cita mau berhenti ngaji, jangan. Niatnya saya pengen ngaji sampai mati. Ya, kalau ada uzur, ada mungkin waktunya nggak sempat dan sebagainya, berarti kita ada uzur. Tapi kalau kita nggak punya niat untuk cari ilmu, berarti kita ini bahaya. Nah, amal kita ini nanti masih banyak yang belum tahu dasar-dasarnya. Maka jangan seperti mari ya, kita seminggu sekali maka kita harus punya majlis. Punya majlis artinya jangan sampai sumber hidup kita ini kita hanya perlu ibadah tanpa tahu ilmunya, hanya perlu sholat tapi tidak tahu usaha dan sholat. Jadi itu amalan yang tidak pakai ilmu itu nanti waktu baru tidak diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima karena tidak tahu dasar. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya tadi ya saya sekarang berisi khususnya yang senang berumnya. Kemarin kita dawakan kita niat mencari ilmu karena ini salah satu daripada amalan kita yang akan menutup kekurangan kita. Kalau kita di sholat cuma 10 menit satu waktu, berarti satu hari kita cuma 50 menit. Kita punya waktu 24 jam, waktu sholat cuma 50 menit, tidak sejam. Ini berarti kalau kita nggak manfaatkan yang sisanya dengan amalan yang semacam ini, maka kita rugi. 24 jam dipakai buat ibadah cuma 50 menit. Makanya mencari ilmu salah satu daripada bagaimana kita menutupi daripada kekurangan kita dalam ibadah. Mudah-mudahan segala ibadah kita dari saat kita bangun sampai kita tidur lagi senantiasa kita harus mengatur sebagai amal soleh sebagai ibadah kita, karena kita orang muslim senantiasa meyakini bahwa setiap gerak kita kalau niatnya untuk mencari ridha Allah maka itu berpahala. Kita kerja untuk mencari nafkah buat keluarga kita itu pahala, jihad fisabilillah. Kita makan dengan berdoa untuk memohon ridha sama Allah, untuk mengamalkan kita ibadah itu juga berpahala. Maka setiap langkah kita kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah maka menjadi ibadah. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit ini Allah berikan hidayah kepada kita sekalian sehingga nanti Allah berikan dalam kursus amin. Tidak sesakan untuk baik salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.